Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana, saya dari kelas 12 IPS. Saya di sini ingin menceritakan tentang dongeng si kancil dan siput. Simak secara baik-baik ya. Jangan lupa. Di dalam hutan, si kancil yang terkenal licik berjalan-jalan untuk meminum di tepi sungai. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu adalah si kancil. Pada hari itu, kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan mengembuskan angin sepoi-sepoi yang membuat kancil menjadi mengantuk. Untuk mengusir rasa ngantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan melusuri hutan sambil berjalan. Kancil menghembuskan dadanya dan berkata, "Siapa yang tidak kenal dengan saya? Saya pintar, saya cerdik, saya banyak akal. Setiap masalah pasti dapat kuselesaikan dengan mudah," kata si kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Kancil pun segera meminum untuk menghilangkan rasa hausnya, sambil kata memuji dirinya sendiri. Kancil bertemu dengan seekor siput. Ia pun mengatakan siput memiliki tubuh yang kecil dan lelet. Tanpa Kancil sadari, ternyata ia sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di balik batu besar pinggir sungai. Karena mendengar ucapan Kancil, siput pun berkata, "Hai Kancil, asik sekali. Kau kulihat sedang berbicara ya?" tanya siput pada Kancil. Kancil pun mendengar suara siput dan mencari-cari asal suara tersebut. Ia pun menjawab, "Oh hai, ternyata kau siput. Sudah lama ya kau memperhatikanku ternyata. Sedang apa kau di sana, siput? Menatapi dirimu yang kecil dan lelet." "Ya, hahaha," jawabnya. Karena tak terima dengan ucapannya, siput menantang Kancil untuk lomba adu lari. Siput pun terkejut dengan jawaban Kancil yang menghinanya dan membuatnya marah. Lalu, siput pun membalas ucapan Kancil. "Hai Kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat, sedangkan diriku terkenal binatang yang sangat lambat berjalannya. Tapi kali ini aku sangat marah mendengar perkataanmu tadi, dan aku menantangmu untuk lomba adu lari," ajak siput. Mendengar tantangan dari siput, Kancil pun merasa tantangannya karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mereka setuju lomba tersebut diadakan keesokan harinya. Siput meminta tolong teman-temannya untuk mengelabui si Kancil saat perlombaan esok hari. Di tempat, siput sudah bawa dirinya tak mampu mengalahkan Kancil. Siput akhirnya meminta tolong teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput agar bersembunyi di jalur lomba yang akan dia lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si Kancil dari kejauhan, sehingga Kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut. Sampai seseorang pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si Kancil yang cerdik. Dengan angkuh, si Kancil berlari dengan cepat meninggalkan si siput. "Hahaha, selamat tinggal siput lelet. Aku tunggu kau di garis finish nanti," ucapannya dengan sombong. Setelah ia berlari meninggalkan siput cukup jauh di belakang, Kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada siput yang sedang berjalan dengan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman si siput yang telah mendengarkan suara kecil dari kejauhan dan mereka keluar dari persembunyian guna mengelabui si Kancil. Kancil dengan sangat cepat melewatinya, tetapi selalu ada siput di depannya hingga membuat Kancil kewalahan.
Karena merasa dikalahkan, kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut. Dan kejadian itu terus berujung hingga membuat si kancil menjadi kewalahan dan lelah. Karena merasa dikalahkan, kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut dan menjadikan itu terus berulang hingga membuat si kancil menjadi kewalahan dan kelelahan. Karena siput selalu berada beberapa langkah di depannya. Ketika si kancil hampir tiba di garis finish, ternyata siput sudah mendekati garis finish terlebih dahulu dan membuat si kancil berpikir, mengapa siput yang seharusnya sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tapi siput itu malah terus berjalan di depannya dan sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil terkejut dirinya kalah dengan siput. Kancil tidak menerima kekalahannya. Lalu sesampai di garis finish, Kancil pun berkata, "Tidak mungkin, bagaimana bisa kau lebih dulu sampai, padahal aku berlari sangat kencang meninggalkan kau jauh di belakangku," ujur si Kancil yang tak menerima kekalahannya. Kancil tak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di sungai. "Sudahlah Kancil, akui saja kekalahan kamu," jawab si siput. Si Kancil menjadi heran, dia masih belum dapat percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh hewan yang sangat ia ejek. Kecil dan leleh tersebut. Siput memberi pesan pada si Kancil hingga membuat Kancil merasa menyesal dan malu. Si Kancil yang masih terhera-hera hingga tidak bisa mengucapkan apapun. Lalu tiba-tiba siput pun berkata, "Sudah Kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tahu, jangan menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup semuanya punya kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya," ujur siput. Setelah menyelesaikan ucapannya, siput pun pergi menyelam ke dalam air dan tinggalkan si Kancil yang menyesal dan malu karena kalah dalam lomba lari dengan siput. Sejak saat itu, Kancil berjanji tidak akan menganggap remeh makhluk hidup lainnya. Tamat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.